Sikap inklusif para intelektual Muslim dalam menerima teori keilmuan Barat ternyata juga berpengaruh pada keinginan mereka untuk kerja dan menetap di sana, baik sebagai tugas negara maupun individu. Mereka hidup sebagai umat minoritas di tengah-tengah kemayoritasan umat agama lain. Berbagai persoalan terkait dengan keislamannya senantiasa mereka temui. Kita ketahui bahwasannya sebagian besar umat Islam yang pindah ke barat adalah awam di bidang ilmu keislaman. Karena itu, sampainya di tanah tujuan atau barat, banyak di antara mereka yang gagap dan bingung. Di satu sisi, umat Islam yang pindah itu harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mencari nafkah. Namun di sisi lain juga, mereka juga harus menghadapi sebuah kenyataan betapa tak mudahnya melaksanakan ajaran Islam di barat yang mayoritasnya masyarakatnya non-muslim. Perlakuan diskriminatif di berbagai negara yang di dalamnya ada umat Islam minoritas merupakan dilematis berkepanjangan. Dilema yang mereka hadapi ini adalah keagamaan dalam menjatuhkan pilihan antara bergabung dengan suatu sistem politik atau tetap menjadi muslim dan tetap wajib terikat kepada aturan-aturan Allah. Mereka juga menghadapi konflik identitas menyangkut dua pilihan. Yang pertama, masing-masing pilihan tersebut memiliki risiko yang mau tidak mau harus ditanggung oleh umat Islam minoritas. Salah satunya kontradiksi antara aspek sosial dan ritual. Konflik psikologis yang berkaitan dengan pangkal persoalan mereka adalah benturan antara adaptasi dengan tempat tinggal dan menjaga konsistensi terhadap keislaman mereka. Persoalan-persoalan terkait hampir menyentuh semua aspek kehidupan, seperti ibadah, keluarga, muamalah, makanan, perkawinan, dan lain sebagainya. Terkait dengan persoalan tersebut, diperlukan adanya solusi yang tepat. Berbagai teori dan pendekatan dicoba untuk diangkat ke permukaan untuk menemukan sebuah pencerahan dan solusi terhadap persoalan-persoalan di atas. Apabila memilih, membaur, dan bergabung dalam sistem politik yang berlaku di negara tersebut, berarti harus mengadopsi keyakinan yang berlaku di negara tersebut yang kebanyakan mengandung sekuler. Sementara, sistem sekuler juga bertentangan dengan sistem Islam. Di samping itu pula, pilihan ini juga menemui kendala mengingat jumlah mayoritas Muslim yang minoritas sehingga akan sulit mempengaruhi kebijakan yang sekiranya dapat memberikan pencerahan terhadap komunitas Muslim. Harus siap menghadapi perlakuan-perlakuan diskriminatif dan bebas. Istilah minoritas didefinisikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya tak sama dan sering mendapatkan perlakuan berbeda. Kata kunci dari definisi ini adalah adanya ciri-ciri dan perlakuan berbeda. Ciri-ciri yang berbeda itu dapat berbentuk fisik seperti warna kulit dan bahasa. Asal-usul terbentuknya minoritas Muslim di berbagai negara berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Muhammad Ali Kettani menjelaskan ada 3 bentuk munculnya minoritas Muslim. Yang pertama, suatu komunitas Muslim dijadikan tidak efektif oleh kelompok non-Muslim yang menduduki wilayah tersebut. Meskipun umat Islam di wilayah itu secara jumlah tergolong mayoritas, dalam rentangan waktu yang lama karena pengaruh pendudukan oleh komunitas non-Muslim tersebut. Komunitas Muslim yang tadinya secara jumlah mayoritas berubah menjadi minoritas karena pengusiran besar-besaran oleh komunitas non-Muslim. Di sisi lain juga terjadi gelombang imigran non-Muslim secara besar-besaran. Yang kedua, ketika pemerintahan Muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama atau usaha menyebarkan Islam tidak cukup efektif untuk mengubah Muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Berbagai kekuasaan politiknya tumbang dan umat Islam mendapati dirinya turun status dari mayoritas menjadi minoritas dalam negerinya sendiri seperti India dan Balkan.
Yang terakhir, minoritas muslim terjadi ketika non-muslim di lingkungan non-muslim pindah agama menjadi muslim. Jika pemeluk Islam yang baru ini menyadari akan pentingnya keyakinan Islam mereka dan memberikan prioritas atas ciri-ciri dan mencapai solidaritas sesama karena mereka memiliki keyakinan yang sama, maka terbentuklah suatu minoritas muslim yang baru. Biasanya arus imigran dan mu'alaf menyatu untuk membentuk suatu minoritas muslim seperti kasus Sri Lanka. Di negeri Sri Lanka ini, umat Islam merupakan penyatuan antara imigran Arab Selatan dan Muslim mu'alaf di Sri Lanka. Sahabat sejarah, di negara yang jumlah muslimnya minoritas, persoalan-persoalan yang menjadi dilema tak kunjung habis. Berbagai persoalan dilematis tersebut di antaranya. Pertama, keluhan di bidang ibadah mahdoh, ibadah murni seperti sholat, termasuk sholat Jumat dan puasa. Mencari masjid untuk sholat Jumat di negara yang mayoritas non-muslim teramat susah. Umat Islam tak jarang harus menempuh perjalanan jauh agar sholat Jumat bisa dilangsungkan. Sementara mereka harus melaksanakan tugas-tugas tadinya atau harus melaksanakan tugas bekerja di perusahaan. Terlampau sering meninggalkan tugas tadi atau pekerjaan dengan alasan sholat Jumat kadang tak segera dipahami oleh pihak kampus atau atasan mereka di negara mayoritas non-muslim. Seyogianya, berbagai persoalan yang sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat minoritas muslim tersebut, dan hal itu tentu menjadi sebuah dilema yang dirasakan oleh mereka. Saya kasih contoh, misal dalam ketika ingin melakukan ibadah seperti sholat berjamaah, ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang mereka hadapi. Di negara mayoritas non-muslim tersebut, tentu untuk mendapatkan masjid tempat beribadah itu teramat sulit ya. Nah, mungkin dalam satu kota atau satu provinsi bisa dikatakan satu masjid. Nah, untuk orang-orang yang muslim yang berada jauh di wilayah-wilayah tersebut, yang jauh dengan masjid tersebut, tentu akan merasa kesulitan. Apalagi ketika seorang muslim tersebut dalam keadaan studi atau bekerja, tentu akan mendapat tekanan-tekanan dari pihak kampus atau tempat ia bekerja. Hal ini yang tentu akan menjadi tekanan batin, menjadi dilema bagi orang-orang muslim di negara yang mayoritas non-muslim tersebut. Kedua, dalam bidang ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga. Di bidang ini, sebagian minoritas muslim di wilayah mayoritas non-muslim menghadapi persoalan pelik mengenai status perkawinan. Banyak dijumpai suami dan istri pada mulanya beragama Kristen, namun seiring waktu, kadang istri memeluk Islam, sementara si suami masih menganut agama lamanya. Konsisten dengan fikih lama atau fikih konvensional, maka seistri harus bercerai dari suaminya. Karena perempuan Islam tak dibolehkan menikah dengan orang laki-laki bukan Islam. Sampai sekarang pernikahan beda agama masih sulit untuk ditembus kehalalannya karena begitu kukuhnya argumen nakliyah yang mengharamkannya. Namun tak jarang fikih Islam berkata A, umat Islam berkata B. Oleh karenanya, tak sedikit umat Islam di wilayah mayoritas non-muslim lebih mempertahankan pernikahannya sekalipun beda agama dengan alasan tak mungkin menghancurkan bangunan keluarga yang telah tegak dengan peluh dan air mata. Demi anak dan keutuhan keluarga, mereka memilih mempertahankan keluarga daripada menghancurkannya. Kemudian dari aspek ahwal syakhsiyah, yakni masalah hukum keluarga, di mana ketika terbentuknya
minoritas atau ketika mualafnya seorang yang non muslim masuk Islamnya ia seorang non muslim, maka terbentuklah minoritas muslim di negara tersebut. Nah, ketika satu keluarga, misal satu keluarga sang istri masuk ke dalam agama Islam, kemudian suami masih tetap memegang teguh ajaran agama di negara tersebut. Nah, ini menjadi dilema tersendiri, di mana sedangkan di dalam fikih yang dijelaskan seperti fikih Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa seorang muslimah itu tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan muslim. Nah, hal ini menjadi dilema tersendiri bagi mereka. Nah, inilah minusnya hidup di negara yang mayoritas non muslim. Ketiga, dalam bidang muamalah juga ada masalah. Tak sedikit ulama fikih yang berpendapat perihal haramnya umat Islam bersahabat dengan umat agama lain. Tak hanya itu, bahkan juga diharamkan untuk memilih kepala negara non-muslim. Menerapkan pandangan fikih demikian di negara non-muslim potensial menimbulkan masalah. Umat Islam akan semakin teralienasi dalam komunitas besar di negara mayoritas non-muslim. Padahal, sebagai warga negara, umat Islam mestinya mengintegrasikan diri dalam sebuah komunitas. Ia tak boleh menarik diri dari lalu lalang pergaulan masyarakat. Dalam keadaan demikian, sekalipun banyak teks agama yang melarang umat Islam bergaul dengan umat non-muslim, umat Islam di barat akhirnya cenderung tak mempedulikannya. Kemudian aspek yang ketiga adalah hal muamalah. Hal muamalah ini bisa dikatakan kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini mereka sedikit mendapatkan kesulitan seperti dalam kebutuhan sehari-hari untuk mencari makanan-makanan yang halal. Itu tentu ada tantangan tersendiri untuk mencarinya. Dikarenakan di wilayah non-muslim tentu prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mengolah bahan-bahan makanan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam agama Islam. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang hidup di negara mayoritas non-muslim. Dengan adanya polemik muamalah yang berkepanjangan dan tidak memiliki jalan keluar ini, hal ini tentunya dapat merugikan muslim minoritas yang tinggal di wilayah yang mayoritas non-muslim. Kejadian-kejadian yang melanggar hak asasi manusia tentu berpotensi besar terjadi di wilayah yang muamalahnya bersinggungan atau bertentangan antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari betapa tidak berperi kemanusiaannya tragedi yang terjadi di wilayah Cina terhadap Muslim Uighur. Salah satunya mengusik sejarah Muslim Uighur, etnis minoritas di Tiongkok. Sejak kasus kemanusiaan membelit Uighur, etnis minoritas pemeluk agama Islam di Tiongkok, suku ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat di bagian barat Tiongkok, terutamanya kawasan Xinjiang. Awal abad ke-20, Uighur telah mendeklarasikan kemerdekaan kawasan mereka. Xinjiang telah secara resmi ditetapkan sebagai wilayah autonomous di dalam Tiongkok, secara sama seperti Tibet di bagian selatannya. Sejak tragedi 9/11 di Amerika Serikat, Tiongkok telah mengatakan
bahwa separatis Uyghur merupakan bagian dari Al-Qaeda dan mengklaim mereka telah mendapatkan pelatihan di Afghanistan. Lebih dari 20 orang Uyghur ditangkap tentara Amerika Serikat setelah invasi mereka ke Afghanistan. Mereka dipenjara selama bertahun-tahun di Guantanamo Bay tanpa pengadilan, dan sebagian besar dari mereka pun sekarang sudah dipindahkan ke tempat lain. Seiring prasangka ini bahwa bahasa Uyghur pun, di mana tulisan dalam berbentuk alfabet Arab, akan mulai dihilangkan dari lembaga pendidikan tertinggi. Suku Uyghur yang masih berdiam di Xinjiang juga seringkali ditolak bepergian keluar, bahkan ke wilayah lain di Tiongkok. Belajar dari Islam minoritas di Cina ada baiknya juga. Selain dapat memberi contoh dan dapat membuka mata bagi kita semua, selain itu patut juga kita mempelajari bagaimana keadaan Islam di Thailand, bahwa kedamaian, keharmonisan tercipta di sana. Kerukunan beragama hidup bersama dalam satu negara. Perkembangan Islam Thailand semakin pesat saat beberapa pekerjaan Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad 19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand untuk membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Manahako, sekarang dikenal dengan sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana untuk mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid tersebut yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas asli Muslim Thailand. Dua macam pendekatan tersebut tidak lepas dari cara pandang umat Islam dalam memahami agama. Pendekatan tekstual murni dan pendekatan kontekstual murni. Pendekatan tekstual murni akan melahirkan kelompok-kelompok Puritan, sementara pendekatan kontekstual murni akan melahirkan kelompok liberal. Sebagai jalan tengah dari kedua pendekatan itu, ada baiknya umat Islam kembali mencoba menggali sumber-sumber utama ajaran Islam, baik yang bersifat teologi maupun yuridis dan berhubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin minoritas. And I know that God is great.